kembali lagi dengan kakak Tari dari Bimbel Quantum Research. Untuk video kali ini kakak akan bahas tentang daur biogeokimia. Ini masih termasuk dalam bab ekosistem ya. Oke, daur biogeokimia itu adalah daur ulang air dan komponen kimia seperti karbon, oksigen, fosfor, sulfur, dan nitrogen yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup dan lingkungan. Di mana fungsi dari daur ini adalah menjadi siklus untuk mengembalikan lagi unsur-unsur kimia yang digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bumi sehingga kehidupan bumi ini dapat terjaga. Daur yang akan kita pelajari adalah daur nitrogen, daur sulfur, daur fosfor, daur karbon dan oksigen, dan daur air. Oke, kita masuk ke daur yang pertama, yaitu tentang daur nitrogen, di mana nitrogen ini merupakan salah satu unsur untuk membentuk asam amino yang sangat berguna untuk tubuh kita. Di atmosfer, nitrogen itu dalam bentuk N2, gas N2 ya. Nah, manusia dan hewan tidak bisa memanfaatkan N2 secara langsung. Kita nanti mendapatkan N2 ini bisa dari tumbuhan. Nah, pertama, tumbuhan yang bisa mengikat N2, misalnya di sini ada tumbuhan leguminase, yaitu kelompok dari kacang-kacangan. Di bintil akarnya ini nanti hidup bakteri yang bisa menfiksasi atau mengikat N2 bebas. Nah, jadi bakteri fiksasi ini ada Rhizobium acetobacter. Setelah diikat, berarti nanti N2 bisa dimanfaatkan oleh si tumbuhan. Nah, ketika tumbuhan mati, hewannya mati, nanti ada si dekomposer yang akan mengurai. Dekomposer di sini bisa seperti jamur dan bakteri tadi, dan terbentuklah senyawa amonia NH4+. Nah, ion NH4+ ini, pembentukan amonia ini kita sebut prosesnya dengan amonifikasi. Oke. Setelah amonia nanti bisa diubah menjadi ion nitrit, yaitu NO2. Dan nitrit diubah menjadi nitrat, jadi NO3. Proses dari amonia jadi nitrit kita sebut nitritasi. Nitrit ke nitrat kita sebut nitratasi. Nah, di sini ada bakterinya. Dari amonia ke nitrit itu ada dua bakteri, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Sedangkan dari nitrit ke nitrat itu Nitrobacter. Kalau kita mau gabung proses nitritasi dan nitratasi, namanya adalah proses nitrifikasi. Jadi tadi dari amonia jadi nitrit, jadi ke nitrat. Nah, ion nitrat inilah yang bisa dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan. Pertamanya, ion nitrat ini diserap dulu oleh akar tanaman sehingga bisa dimanfaatkan oleh si tumbuhan. Ketika hewan memakan tumbuhan, dia juga mendapat si nitrat dari si tumbuhan. Dan ketika kita memakan sayur-sayuran atau kita makan hewan, kita juga dapat nitrat dari makhluk hidup tersebut. Selain nitrat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, ion nitrat ini juga bisa dikembalikan dalam bentuk N2 bebas ke atmosfer. Itu nama prosesnya denitrifikasi, dibantu oleh bakteri Pseudomonas. Jadi begitulah daur selanjutnya, nanti N2 difiksasi lagi. Jadi di sini kita simpulkan ada 5 proses ya. Fiksasi, pengikatan, pembentukan amonia, amonifikasi, pembentukan nitrit, nitritasi, pembentukan nitrat, nitratasi, dan pengembalian menjadi N2 bebas, denitrifikasi.
Selanjutnya yaitu tentang daur sulfur atau daur belerang. Sulfur ini juga sebagai salah satu penyusun protein ya. Nah, di atmosfer ada yang namanya gas sulfida. Gas sulfida ini bisa didapat dari erupsi gunung api dan asap-asap pabrik. Contoh dari gas sulfida ini misalnya SO3, SO4, H2S, CH3, SCH3. Ketika gas sulfida ini bereaksi dengan air, terbentuklah asam sulfat, sehingga bisa menyebabkan hujan asam, di mana hujan asam ini bisa menyebabkan besi berkarat, tanaman menguning, dan nanti lama-lama bisa mati. Nah, ke dalam tanah, kalau gas ini masuk ke dalam tanah, menjadi senyawa sulfat atau SO4. Nah, si sulfat, di sini ada hewan dan tumbuhan nih. Jadi ketika hewan dan tumbuhan mati, diurailah oleh dekomposer, nanti bisa jamur, bisa bakteri ya. Ketika bakteri ini melakukan proses secara aerob, juga bisa mendapatkan gas sulfat. Ketika dia bereaksi secara anaerob, bisa menghasilkan gas sulfur dan sulfida, yang nanti juga bisa dikeluarkan melalui letusan atau erupsi gunung api dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi gas sulfat ini juga berasal dari sulfat yang di atmosfer dan sulfat yang ada di makhluk hidup. Ketika sulfat ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar sulfur, nanti dimanfaatkan juga oleh industri-industri sebagai bahan bakar minyak dan batu bara. Asapnya ini juga mengandung gas sulfida dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi dari atmosfer kembali ke tanah, makhluk hidup, dan kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk letusan erupsi gunung berapi dan asap pabrik. Daur selanjutnya yang kita pelajari yaitu daur fosfor. Nah, di sini di dalam tumbuhan mendapat fosfor dari fosfor atau fosfat yang ada di dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan. Sedangkan nanti hewan akan mendapatkan fosfat juga dari tumbuhan ketika dia memakan si tumbuhan. Nah, ketika tumbuhan dan hewan ini mati, diurai oleh dekomposer, sehingga nanti di tanah juga terdapat ion fosfat. Begitulah selanjutnya. Nah, ion fosfat yang ada di tanah ini nanti lama-lama bisa mengalir ke perairan. Jadi di dalam air atau dalam larutan juga ada fosfat. Nanti lama-lama fosfat ini akan terjadi pengendapan, sedimentasi, terbentuklah yang namanya batu. Batuan-batuan ini bisa terangkat ke atas ke permukaan bumi melalui proses pengangkatan secara geologis. Nah, bebatuan ketika kena hujan, kena angin, dia akan mengalami yang namanya pelapukan. Sehingga dia bisa, saat terjadi pelapukan, terbentuklah ukuran yang lebih kecil-kecil dan nanti juga kembali menjadi tanah dan juga bisa dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan. Nah, jadi di sini fosfat itu ada fosfat di dalam tanah, fosfat dalam tubuh makhluk hidup, dan fosfat yang ada di dalam bebatuan. Jadi kalau kita simpulkan, fosfat atau fosfor yang ada dalam organisme bisa berpindah ke dalam tanah ini dari makhluk hidup ke tanah
bisa bisa berpindah melalui proses yang perombakan dengan memanfaatkan dekomposer. Dari tanah atau dari larutan bisa pindah ke bebatuan. Dari tanah ke larutan bisa berpindah ke bebatuan itu melalui proses pengendapan tadi di sini yang sedimentasi. Nah, dari bebatuan kembali lagi ke tanah. Ini yang proses pelapukan tadi melalui peristiwa erosi. Pelapukan bisa disebabkan oleh angin dan air hujan. Dari tanah kembali lagi ke organisme, berarti diserap oleh akar-akar tanaman. Begitulah proses selanjutnya perpindahannya tadi dari organisme, tanah, dan bebatuan. Daur yang keempat yaitu tentang daur karbon dan oksigen. Nah, di sini melalui energi atau cahaya matahari, makhluk hidup autotrof seperti tumbuhan dan alga laut di sini akan melakukan proses yang namanya fotosintesis, di mana proses ini akan memanfaatkan atau menggunakan karbon dioksida yang ada di atmosfer, jadi diikat nih, difiksasi. Nah, berarti saat fotosintesis diikat CO2 dan dilepaskanlah oksigen sebagai hasil proses fotosintesis ke atmosfer. Nah, oksigen yang dilepas ini nanti bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk proses pernafasannya. Ketika pohon, hewan, dan manusia mati, nanti jasad mereka akan diurai oleh dekomposer menjadi jasad mati atau jasad renik. Nah, ini adalah sebagai bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil nantinya juga sebagai energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan industri. Nah, ketika manusia dan industri atau hewan memanfaatkan energi tersebut, dia akan menghasilkan gas buangan juga berupa karbon dioksida. Makanya karbon dioksida juga kembali ke udara. Begitulah proses selanjutnya. Oke, yang terakhir kita pelajari tentang daur air atau dikenal juga dengan daur hidrologi. Jadi kita mempelajari siklus air di bumi kita. Nah, pertama, air yang ada di air permukaan. Berarti air ini air dari danau, dari sungai, dari waduk, dan air yang ada di dalam. Tumbuhan akan melakukan proses penguapan di air permukaan kita sebut dengan evaporasi, sedangkan penguapan pada tumbuhan transpirasi. Menguap ke atmosfer membentuk yang namanya awan yang mengandung uap air. Ketika awan yang mengandung uap air ini terbawa oleh angin, terjadilah proses kondensasi sehingga merubah uap air menjadi titik-titik air hujan. Terbentuklah awan yang mengandung air hujan. Nanti biasanya awannya akan berwarna gelap atau disebut juga awan mendung, awan hujan. Nah, ketika awan ini menghasilkan hujan, rintik-rintik hujan, proses turunnya hujan di sini kita sebut dengan presipitasi. Air hujan nanti akan jatuh ke sungai-sungai kecil, sungai besar, ke danau, nanti akhirnya juga akan mengalir ke lautan. Atau ada juga air hujan yang masuk melalui pori-pori tanah sampai ke bagian tanah yang bagian dalamnya, sampai ke air tanah nih. Nanti air yang proses infiltrasi tadi masuk ke air tanah, nanti lama-lama air tanah ini juga akan mengalir ke air permukaan. Jadi begitulah proses selanjutnya. Terjadi lagi penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan penguapan lagi. Begitulah siklus air di bumi kita. Jadi, adik-adik silahkan pelajari 5 daur yang kakak jelaskan tadi. Coba dipahami lagi. Nanti setelah itu adik-adik bisa mengerjakan soal
tentang bab ekosistem ini. Nah, sampai jumpa lagi dengan video-video kakak-kakak Quantum Research selanjutnya ya.